Halo Sobat Vokasi, nggak kerasa nih PKKMB udah di depan mata. Daripada kalian bosen ya nunggunya, kita hari ini bakalan ngobrol santai nih sama ketua serta dosen pelaksana PKKMB Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya. Hari ini kita bakalan bahas hal-hal yang mungkin bakalan berkaitan dengan tema yang mungkin kalian belum tahu lah ya. Yuk langsung aja kita bakalan bahas. Selamat pagi Pak Faris, Pagi. Ayahya. Gimana nih Pagi, kabarnya hari ini? alhamdulillah Alhamdulillah, baik. sehat-sehat. Alhamdulillah atau stres? Pasti ada lah Pak stres. Tapi ya Ya, harus wajar. kuat. Ya, harus kuat Namanya lah ya. stres itu harus diregulasi, nggak Iya. apa-apa, wajar. Betul, betul. Kan udah mendekati nih ospek juara aja nih. Gimana nih? Yes. Kerasa nggak deg-degannya? Pasti ya, Yes. tapi saya pengen dulu dari perspektifnya ketua Oh, iya. mahasiswa ini. Gimana kalau Mas Yahya? Nah, kalau dari pihak panitia mahasiswa, jujur ya pasti ada stresnya, ada deg-degannya Iya, karena benar. mungkin bagi kita mahasiswa acara ini juga acara yang sangat besar seperti Iya. itu. Dan juga banyak dari panitia mahasiswa itu mungkin masih bisa dibilang first time lah untuk acara sebesar ini gitu. Jadi mungkin ada butuh persiapan lebih seperti itu. Oke, kalau dari Pak Yahyanya gimana? Saya Faris. Pak Faris. Ya. Maaf loh. Pak Yahya. Sudah Sudah bapak-bapak ini, alhamdulillah. saya. Nggak apa. Tapi kalau dari saya sebagai ketua panitia di institusi ya, maksudnya dalam ini di Fakultas Vokasi, memang yang menjadi concern selain memang tema dan lain-lain, sekarang ini concernnya adalah jumlah ya. Karena Iya. tahun ini mungkin sedikit baru ya, karena jumlah prodi vokasi tahun ini ada 10 ya. Jadi Oh, iya. mau tidak mau kita harus punya treatment yang beda dibandingkan dengan PKKMB atau URS sebelumnya. Oke. Clue dasarnya seperti itu, Mbak. Oke, gitu ya. Kalau boleh tahu nih, persiapan juara aja nih, udah sampai mana nih, Pak? Oke, saya dulu ya, coba ya. Iya. Kalau dari sisi yang kebetulan kan kami di Fakultas Vokasi memang ada 2 kepanitiaan ya. Kepanitiaan dari institusi dalam hal ini di Pandos ya, atau mungkin istilah umumnya di Pandos, sama kepanitiaan mahasiswa. Kepanitiaan di Pandos memang kami fokusnya di urusan administratif ya, sama hal-hal yang sifatnya persiapan biar secara formil itu tetap berjalan dengan baik. Yang jelas kalau untuk keperluan itu alhamdulillah sudah cukup lancar, proposal sudah disetujui sama pimpinan dan segala macamnya sudah. Nah, sekarang tinggal yang panitia mahasiswa ini yang fokus untuk mempersiapkan, dan saya rasa memang dari perspektif kami memang teman-teman mahasiswa sekarang sudah sangat gercep sekali ya. Saya sangat apresiasi, sangat terima kasih banyak untuk Mas Yahya dan tim, karena memang sudah jauh-jauh hari dan sering mengingatkan kami juga ya apa-apa yang memang perlu dikolaborasikan, kira-kira seperti itu. Bagus. Kalau dari ketuanya? Iya, dari panitia mahasiswa sendiri bisa dibilang karena ini kita dengan tema baru ya Pak Faris ya, dengan brandingan baru, bukan seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita membentuk brandingan yaitu URJ Festival seperti itu. Nah, jadi dari namanya saja itu sudah berbeda lah dari tahun-tahun lalu. Jadi butuh banyak persiapan yang lebih. Jadi dari pihak panitia mahasiswa juga itu sudah mengerjakan mulai dari berapa bulan yang lalu ya, sekitar 3 bulan yang lalu. Iya, 3 bulan yang lalu dengan persiapan yang matang. Mulai mungkin contohnya dari pihak sponsor, kita sudah mencari berkomunikasi dengan berbagai perusahaan, lalu dari mungkin SPV dan juga koordinasi lapangan itu sudah melakukan latihan secara rutin seperti itu. Karena kami juga paham ini bisa dibilangkan hal yang baru ya Pak, dengan brandingan URJ Festival dan juga first time lah di fakultas ini. Jadi kami yakin bahwa ini perlu persiapan yang lebih matang lah daripada tahun-tahun yang lalu seperti itu. Mulai nggak? Saya sendiri jadi nggak sabar nih jadi nunggunya. Kalau boleh tahu nih, boleh di spill sedikit gitu. Nanti ospeknya nih bakalan gimana nih Kak? Oke, saya kasih clue ya. Iya. Kak siapa? Sorry, mohon maaf. Panggil Rara aja nggak apa-apa. Kak Rara ya. Jadi memang sebetulnya tadi sudah sempat di-spill sama Mas Yahya bahwa kita menggunakan brand event namanya URJ Festival. Yes. Mengapa kita harus mengapa mungkin di tahun ini kita memutuskan untuk menggunakan nama itu? Karena ketika kita meeting pertama dengan pimpinan, kita ingin tahu dari perspektifnya Pak Dekan, Pak Wakil Dekan, itu sebetulnya apa sih harapan next untuk PKKMB dalam konteks itu adalah tahun ini. Satu clue yang saya dapat adalah salah satunya adalah gimana ketika PKKMB ini mahasiswa ini ngerasa fun
Ya, Oke. ngerasa fun, ngerasa senang, tidak terbebani ya dengan materi yang disampaikan tanpa mengurangi substansi materi. Jadi kita Oke. hanya mencoba untuk membungkus ini dengan sesuatu yang lebih fun. Di sisi lain kita melihat memang teman-teman vokasi ini kan mungkin sedikit beda ya dengan teman-teman fakultas yang Iya. lain. Benar. Karena fakultas vokasi memang lebih banyak ke hands-on practical. Iya. Kita memang harus ngasih sesuatu itu yang sifatnya teman-teman itu langsung secara secara rasional tuh langsung bisa melakukan apa yang mereka pahami. Iya. Jadi kira-kira seperti itu. Karena di sisi lain kami juga melihat begitu pack-nya terkait dengan materi yang ada di Rabrau. Jadi saya berharap mungkin di materi ini lebih spesifik, tapi kita coba siapkan itu dengan sesuatu yang lebih fun itu. Nah, salah satunya adalah kita mulai dari brand event-nya kita coba bungkus lagi tanpa menghilangkan esensi dari Yuaraja Sundus ini, tapi kita jadikan yang awalnya mungkin PKKMB Fakultas Vokasi Yuaraja gitu ya. Kalau sekarang langsung brand name-nya adalah Yuaraja Festival. Karena Oke. ya ini sebetulnya knowledge-nya tetap dapat, tapi bagaimana membungkus dengan behavior anak Gen Z yang Iya. memang itu Iya. butuh sesuatu yang lebih fun gitu. Lebih seru aja ya Pak Lebih ya seru di tahun gitu. ini. Iya. Kira-kira harapan kami seperti itu, tapi nanti Oke. pelaksanaan seperti apa ya kita tetap berharap hasilnya jauh lebih Oke. ekspektasi gitu. Ya. Soalnya kalau Gen Z itu kan kalau terlalu dibawa serius kadang Iya. Iya, Rasanya mereka kurang nyaman. Iya, kurang kayak nyaman. gitu. Iya, betul, Kayak betul. tertekan kok ini tertekan kok dan gini, lain-lain. gitu ya. Apalagi ini gini ya, ketika dulu pemilihan ketua panitia mahasiswa ini Mas Yahya kan presentasi ya. Iya. Salah satu mengapa beliau yang terpilih, salah satunya adalah ketika saya melihat dari visi misinya itu Iya. sudah jelas. Visi misinya tuh menurut saya itu cocok banget dengan Gen Z. Jadi Oke. yang bagaimana nanti mahasiswa baru itu punya tujuan yang jelas ketika Yes. dia kuliah Iya. ataupun mau lulus. Itu Iya. merupakan satu kunci. Jadi mengapa demikian? Saya merasa sebagai dosen ya, ada beberapa mahasiswa itu yang bingung kuliah di sini tuh mau ngapain. Iya. Oke. Nah, benar. ini mumpung ketika waktu pas di awal ini harus ditekankan banget Oh, iya. sebetulnya tujuan kuliah mereka itu mau ngapain. Dan itulah kita tekankan di dalam tema tahun ini yang kalau teman-teman tahu tema panjangnya adalah Empowering Talent Shaping the Future. Jadi Oke, benar. masa depan mereka itu harus benar-benar dibentuk ya secara skill, dan memang pas kebetulan tahun ini itu tema umumnya itu adalah skillful. Jadi bagaimana PKKMB ini merupakan gerbang ya dibuka untuk teman-teman biar lebih nyaman, biar lebih pede lagi sebagai mahasiswa vokasi dan lebih tahu tujuan mereka dalam berkuliah nanti. Kira-kira seperti itu. Karena juga seperti yang kita tahu ya, mungkin masalah umum bagi mahasiswa vokasi itu mungkin bisa dibilang apa ya Pak? Seperti rasa Ada minder gitu iya, ya? rasa Iya. minder Ada. dibanding dengan anak-anak di fakultas yang sarjana Benar, dan iya. lain sebagainya seperti itu. Nah, ini menurut saya juga hal yang sangat penting untuk dibahas dan juga untuk diatasi gitu. Karena anak vokasi itu sendiri sebenarnya punya potensinya masing-masing, Iya. potensinya sendiri yang berbeda dengan anak-anak sarjana. Seperti yang kita tahu kan, vokasi itu kan lebih fokus pada praktek, persiapan di dunia kerja dan lain sebagainya. Nah, menurut saya ini juga bisa dibilang tanggung jawab Betul. dari kita Iya. juga, dari mungkin kakak tingkatnya, dari pihak dosen juga untuk bisa dibilang membantu mahasiswa baru itu untuk punya pondasi yang kuat di awal. Jadi ketika mereka berkuliah nanti, seperti yang Pak Faris bilang tadi, mereka tahu apa yang ingin mereka capai. Jadi ketika mungkin semester 1 itu mereka ingin melakukan apa, mereka tahu seperti itu. Jadi lebih terarah lah. Oke, jadi PKKMB ini tujuannya biar mereka merasa lebih kayak, oh saya ada tujuan nih Tujuannya jelas. buat Yes, betul. Shaping the berkuliah. future. Iya. Dia harus dia punya tanggung jawab untuk membentuk masa depannya Iya, sendiri jadi itu. nggak bingung lah Nggak nanti bingung. buat kuliah, udah punya tujuan ke depan. Kalau boleh tahu nih, kan saya tadi sempat scroll IG-nya Yuaraja nih. Saya lihat logonya ini lumayan keren nih Pak. Ada beruang. Apa sih filosofi dari beruang itu? Silakan ditanyakan Oke, ke boleh nih Pak kita tanya. Sebenarnya beruang putih ya Pak kalau nggak salah. Ya, Iya, kutub, putih. kutub. Beruang kutub ini kan bisa dibilang kan salah satu hewan yang memiliki banyak skill lah seperti itu. Entah cara dia Bertahan hidup. dia bertahan hidup di lingkungannya ekstrim dan sebagainya itu. Dia juga ada bagian apa seperti pondasi balok es itu ya Iya. Pak. Nah itu bisa dibilang bukan hanya kita itu memiliki banyak skill, tapi juga bagaimana kita itu memiliki pondasi yang kuat sebagai seorang mahasiswa nantinya.
seperti itu. Nah, ini teman-teman ya. Ayo. Ah, kira-kira kita Oh iya, kira-kira ini seperti ini ya logonya. Nanti silakan coba dicek ya di nanti Instagramnya ditampilin aja ya. nih boleh Mm. sama editor ya tolong ditampilin aja nanti fotonya sama linknya. Sambil saya tambahkan ya. Jadi Ya. sebetulnya awalnya memang bilangnya teman-teman panitia itu ke maskot ya, tapi kan memang itu bisa di-convert Yes. ke dalam Iya. identitas visual. Apa yang kebetulan saya ngajarnya di graphic design ya. Jadi ketika memang brief dari teman-teman itu saya coba sampaikan ke Bapak Wakil Dekan 3, Pak San pada waktu itu untuk menanyakan kira-kira maskotnya itu seperti apa dan saya sampaikan dan beliau juga sangat menyetujui hal itu dan ketika yang kami diskusi memang beruang ini memang salah satu hewan yang itu tadi disampaikan Mas Yahya ya, dia mampu beradaptasi dengan sangat baik dan itu yang kami harapkan karena kalau kita melihat beruang itu kan posturnya kan gede ya, gede Iya, tinggi ya. iya. Ya itu saya berharap teman-teman vokasi seperti itu. Jadi ketika masuk ke sini ya jiwa tangguhnya itu tinggi, jiwa Oke. bertahan hidupnya bagus ya. Looks-nya itu juga bagus ya, tinggi besar gitu. Jadi memang secara proporsional itu mereka juga sudah siap ketika nanti harus berhadapan dengan Oke. masyarakat atau berhadapan dengan lingkungan kerja. Jadi kayak kira-kira seperti itu. Meskipun ada hal unik memang. Ini nggak masalah. Ini mungkin intermezzo ya. Jadi beruang kutub itu kan dia kalau hibernasi selama 6 bulan lebih Iya, ya. benar. Nah, ini mungkin bisa jadi ini menjadi behaviornya anak Gen Z ya. Cocok banget dari sama Work life balance. Iya. Nah, itu dia. Jadi kuncinya memang itu. Jadi kami harus mencari konsep yang sangat tepat. Biar nggak stres ya Pak ya. Betul. nanti. Yes. Selama persiapan PKKMB ini ada nggak kayak hambatan ataupun Banyak. apa ya di dalam persiapannya lah Ya, gitu. ya. Coba dari Pak. Hambatan pertama ini saya sampaikan aja teman-teman nggak masalah ya. Jadi konsep awalnya itu rencana ini spill aja. Jadi untuk tempat pelaksanaan awalnya itu di UB Sport Center. Oke. Tahu sendiri harus ke sana ya, Iya. ruangannya seperti apa. Tapi karena concern di tahun ini itu jumlah mahasiswanya itu cukup banyak. Kurang lebih 1.400 sampai 1.500. Keren banget. Ada penambahan 30% dibandingkan tahun lalu. Kalau kita paksa kegiatan di sana, ini sangat berisiko karena ruangannya tertutup semua, nanti aksesnya dan lain-lain. Jadi akhirnya setelah diskusi dengan pimpinan, kami diarahkan untuk ruangan terbuka dalam hal ini di kampus Dieng. Terakhir PKKMB di sini tahun 2022, Mbak. Jadi 4 tahun yang lalu. Nah, ini menjadi salah satu tantangan karena yaitu tadi kita harus nyiapin infrastruktur atau sarana prasarana yang memang sesuai dengan kebutuhan. Dan yang mungkin tapi di sisi lain ada beberapa tantangan yang mungkin banyak ya, tantangannya itu cukup banyak, finance dan lain-lain. Tapi memang kita sebagai panitia memang harus cerdik ya untuk mengatasi hal itu. Jadi misal ada keterbatasan anggaran, salah satunya keterbatasan waktu dan lain-lain. Kami akhirnya mencoba membuat tahun ini tuh meskipun acara intinya ada di Dieng, ada di lapangan, tapi kami split 2 hari. Yang hari pertama hari Kamis itu online, dilakukan secara online. Oke. Dan yang hari keduanya itu grand openingnya itu baru kita yang festival fisiknya itu dilakukan di sini. Jadi memang ada 2 kegiatan. Karena memang secara nomenklatur ya, secara regulasi memang memungkinkan untuk dilakukan secara online ya, sebagian kegiatan pematerinya. Dan itu memang kita siapkan juga. Toh ini kan sebetulnya di Yuwaraja Fest di besok Agustus itu kan sebagai pembuka rangkaian dari keseluruhan KPUH. Ya. Tuh. Jadi kami memang harus mengatur bagaimana ritme kegiatannya ini tetap enak sampai nanti di OH. Jadi enggak dijadikan satu ya di Yuwaraja Festival, tapi biar hype-nya itu tetap terasa nanti di Krima 1, Krima 2 sampai nanti open house. Biar Jadi maba-maba nggak bosen ya Pak betul ya. Yang memang saya berharap memang kita harus aware bahwa Yuwaraja Fest ini akhirnya ini menjadi brandingnya fakultas ya. Jadi brand eventnya yang memang pasti nanti setiap tahun akan ditunggu-tunggu. Kira-kira seperti itu. Gimana kalau Mas Yahya? Iya, kalau dari Mas Yahyanya gimana? Tantangannya. Kalau dari pihak panitia mahasiswa tentu ya banyak lah. Karena ya seperti saya bilang sebelumnya kan bisa bilang acaranya tambah besar lah daripada tahun lalu. Mulai dari jumlah mahasiswa barunya yang bertambah sekitar berapa ya? 1.500 lebih ya? 1.500, bahkan awalnya itu 1.700. Yes, itu. Ekspektasinya. Nah, itu kan dari panitia mahasiswa yang fokus merancang teknisnya kan, wah itu Ya, ruangan mutar-mutar harus terus betul betul banget.
juga dari anak-anak acara juga harus lebih kerja keras lagi dan lain Oke. sebagainya. Tapi ya alhamdulillah eh, sudah berjalan sekitar 3 bulan, sudah mendekati hari H juga. Kami dari pihak panitia mahasiswa sudah banyaklah persiapannya sudah matang, Oke. tinggal menunggu di hari H-nya nanti. Mungkin ya yang jadi salah satu tantangan itu lebih ke arah tekanan seperti itu. Seperti dibilang Pak Faris kan brandingannya berubah sebagai Juara Jazz Festival. Ini first time ya, Iya, maksudnya first time. kita di tahun ini tuh yang mengawali seperti itu. Oke. Jadi kan mungkin ada banyak perubahan juga dari mungkin koordinasi dari ke pihak dosen Ya, dan betul. lain sebagainya. Ya, saya rasa yang salah satu tantangan yang mungkin belum saya sebutkan adalah koordinasi, Yes. Oke. Kak Rara ya, karena memang ada 2 organisasi, ada 2 kepanitiaan yang memang itu harus jalan secara beriringan. Oke. Meskipun kalau boleh saya sampaikan, kalau di kepanitiaan dosen itu mungkin lebih tepatnya sebagai steering committee ya, jadi sebagai advisor gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kami dari panitia dosen dan TND itu memang juga harus follow up secara teknikal. Jadi kita memang akhirnya kalau secara keseluruhan ya kepanitiaannya ini dua-duanya ini jalan bareng Iya. sekarang ya. Meskipun saya sangat berharap banget ya, mungkin izin Pak pimpinan ya. Jadi saya sangat berharap banget semakin ke depan nantinya untuk model kepanitiaan ini akan terus diimprove terus agar Oke. nanti menentukan satu sistem kepanitiaan yang sangat efisien. Bagi saya Yes. seperti itu karena memang saya sangat berharap apalagi ini eventnya mahasiswa ya, Iya. yang tahu betul yang sangat dekat dengan mahasiswa itu ya mahasiswa itu sendiri Ya. dalam hal ini di adik-adik mahasiswa sebagai kepanitiaan. Jadi ini menjadi momen awal untuk bagaimana nantinya suatu saat ya atau mungkin dari next eventnya itu kepanitiaan mahasiswa dan dosen itu jauh lebih efisien. Itu kira-kira bentuknya seperti apa? Gitu Tuh. ya, Pak. Kalau kita lihat nih, Hmm. gak dipungkiri kan mahasiswa itu kadang ngerasa kayak, iya habis ini aku ada yang seneng nih, wah habis ini ospek nih, wah habis ini PKKMB nih. Tapi ada juga yang kayak takut nih Pak. Mm-mm. Kayak mereka tuh dibawa pikiran gitu. Mm-mm. Gimana sih Pak tips nih buat mahasiswa-mahasiswa di luar sana ya mungkin yang ngerasa kayak aku tuh tertekan nih, habis ini ospek harus bergaul dan lain sebagainya. Mungkin dari Boleh Mas Yahya, soal dari penugasan dulu nggak apa-apa. Pak Faris gitu. Oke, silakan. Soal petugasan Biar nggak tertekan Iya, biar nggak tertekan perspektifnya ke acara deh. teman-teman Oke. apa nanti. mungkin ya ini untuk teman-teman mahasiswa baru semua mungkin yang nanti menonton podcast ini bagian pertama itu kita kan sudah mengubah brandingan dari yang pertamanya itu PKKMB Fakultas Vokasi Yuaraja, kita mengubah brandingan menjadi Yuaraja Festival. Jadi bisa dipastikan ya teman-teman mahasiswa baru nantinya acara ini bukan hanya berfokus penyampaian materi saja, mungkin dalam bentuk pengenalan saja, tapi juga kita memikirkan bagaimana sih cara membuat mahasiswa baru nantinya punya first impression yang baik nih ke Fakultas Vokasi. Seperti Fakultas Vokasi bukan hanya tentang praktek saja, materi saja, tapi juga kita tahu bagaimana cara memberikan vibes yang fun gitulah untuk Oke. mahasiswa-mahasiswa baru nantinya. Dan juga mungkin teman-teman ada yang kepikiran tentang nanti penugasannya bagaimana ya di ospek, apakah membebani dan sebagainya. Nah, di Yuaraja kali ini kami dari pihak sudah berkoordinasi juga dengan pihak dosen. Kami dari panitia mahasiswa juga sudah berkomitmen untuk bisa dibilang penugasan nanti untuk mahasiswa baru itu lebih diperingan lah. Tidak yang terlalu entah itu menguras dalam hal finansial, dalam hal uang. Seperti itu kan yang mungkin salah satu concern yang dipikirkan mahasiswa baru lah biasanya seperti itu. Dan juga mungkin yang terlalu susah seperti mungkin apa ya Pak biasanya terus itu menulis esai dan sebagainya seperti itu. Salah satunya. Nah itu nanti bisa mungkin ya penugasannya simpel-simpel aja seperti perkenalan ya dan lain sebagainya seperti itu. Oke, kayak gitu. Oke, izin menambahkan ya Mbak ya. Jadi kalau dari perspektif kami dari dosen itu memang kalau untuk di teknis penugasan itu kami berikan ke teman-teman panitia mahasiswa. Tapi yang jadi concern adalah bagaimana kami berharap yang paling utama ini soal apa ya? Hal-hal isu-isu sensitif ya, terutama kayak bullying itu kami sangat berharap banget jangan sampai ada di kegiatan ini. Baik itu mungkin kita mawas banget baik itu dari kepanitiaan maupun dari teman-teman peserta itu harus
dihindari betul ya, hal-hal yang memang memicu untuk bullying secara verbal maupun fisik itu benar-benar harus dihindari. Terus yang memang jadi concern memang ada beberapa bagian yang itu perlu kami sampaikan ya teman-teman ya. Ya terutama terkait dengan narkoba itu mohon untuk jangan sampai masuk ya di dalam lingkungan kampus atau apapun. Terus ya berkaitan dengan itu tadi cyberbullying dan lain-lain itu menjadi salah satu concern bagaimana PKKMB ini biar tetap fun gitu. Kalau Oke. soal beban atau enggak memang ya kami kembali ke konsep work life balance ya. Jadi bagaimana tugasnya teman-teman itu tetap secara kewajiban ya harus dikerjakan ya karena memang itu menjadi bagian dari mereka itu untuk memahami Oke. apa sih vokasi itu. Iya. Tapi di sisi lain memang kami berupaya lebih tepatnya adalah penugasan itu sesuai dengan relevan ya, yang sesuai dengan kemampuannya mereka atau relevan dengan generasinya. Bukan berarti harus melakukan sesuatu yang itu di luar dari kapasitas Oke, mereka, iya. tapi tetap bisa dilakukan, kira-kira seperti itu. Dan memang terakhir ya terkait dengan penugasan, saya sangat berharap yang penugasannya dibuat atau dikerjakan sama teman-teman itu selain mengasah skill ya, itu juga mampu untuk meningkatkan dari brand dari fakultas kita ya. Karena memang jumlah cukup mahasiswa banyak yang memang brand brand vokasi ini atau brand institusional ini akan lebih bisa dibangun secara partisipatif ya. Tidak hanya dari sisi universitas tapi Iya. dari kita ini sebagai mahasiswa, dari dosen. Ya kita ini semuanya stakeholdernya universitas. Jadi kita merupakan mesin dari sebuah Oke. branding yang itu hubungannya dengan persepsi yang ada di luar. Jadi kita tetap harus membangun bagaimana orang yang ada di luar dalam hal ini orang tua ya, orang tua Iya. mahasiswa itu merasa nyaman untuk dititipkan di sini. Oke. Kira-kira seperti itu. Seperti itu. Oke. Terakhir nih Pak dan Mas Yahya nih ya, takut ketukeran saya lagi. Kira-kira nih ada pesan nggak buat teman-teman mahasiswa nih yang bakalan masuk jadi bagian vokasi biar nggak kayak panik atau mungkin mereka takut gitu? Oke, yang pertama nanti silakan dilanjutnya Mas Yahya ya. Iya. Biar mereka nggak takut dan lain-lain, apa ya? Mungkin yang ringan-ringan dulu ya teman-teman yang dari luar Malang untuk membawa jaket yang agak tebal ya. Iya. Karena Itu juga musim dingin penting. ya, musim dingin jadi ya itu menjadi salah satu experience ketika Iya. teman-teman kuliah di Malang. Tapi yang lain-lain sih sebetulnya adalah biar nggak takut apa ya, ya harus adaptasi ya. Iya. Kalian nanti akan bertemu dengan banyak mahasiswa dari luar buat momen kuliah ini sebagai momen untuk berjejaring, berkoneksi, tidak hanya konteksnya teman-teman hanya kuliah, tapi bagaimana bisa berjejaring dan ketika kuliah di vokasi ini kalian ekspektasinya itu benar-benar siap untuk kerja atau siap untuk berkarir. Jadi kalian jangan sampai sia-siakan momen kalian kuliah di vokasi ini Oke. sebagai hanya untuk istilahnya itu business as usual. Jadi kalian harus optimalkan momen ini. Jadi soal kekhawatiran itu mungkin memang agak beda-beda ya tiap mahasiswa, tapi memang saya yakin cukup banyak yang mungkin overthinking kalau kuliah seperti apa. Tapi percayalah teman-teman ya, kuliah di vokasi itu kita mengerjakan tugas itu kayak bermain ya. Karena ya misal contohnya kalau teman-teman di IT karena sudah punya passion, jadi dia ngoding dan segala macam itu memang bagian dari kesehariannya. Pun juga di teman-teman desain misalnya yang hobi menggambar dan lain-lain itu nanti akan masuk ke bagian dari keseharian teman-teman dalam mengerjakan tugas ya. Tapi memang saya yakin menjadi mahasiswa yang berhasil atau sukses itu semuanya itu tadi work life balance ya, semuanya itu imbang. Apa yang kalian upayakan dengan maksimal dengan kegigihan yang optimal itu pasti juga harus kalian juga pasti akan mendapatkan hal-hal yang di luar dari itu, stres tinggi dan sebagainya macam. Tapi bagaimana kalian bisa meregulasi stres yang baik biar tetap menghasilkan karya yang baik dan dengan kesehatan mental yang cukup. Nah, itu yang menjadi poin pentingnya. Kira-kira seperti itu. Kalau Mas Yasa gimana? Silakan. Kalau dari sendiri sih menurut saya ya pertama-tama lingkungan di kampus itu benar-benar mengajarkan bagaimana kita sebagai mahasiswa itu keluar dari zona nyaman. Iya, benar. Seperti mungkin dari teman-teman mahasiswa baru kan baru naik tingkat nih dari SMA atau ya sederajat. Oke. Nah mungkin ada yang merasa kok berbeda, mungkin ada yang ngerasa
wah ini kuliah lebih bebas ya dan iya, sebagainya hati-hati. seperti itu. Nah, ini untuk teman-teman mahasiswa baru jangan tertipu ya. Heeh. Mungkin ya bisa terlihat lebih bebas tapi tetap tanggung Tanggung jawabnya jawab. Tanggung jawabnya lebih tanggung besar jawabnya lagi. lebih Lebih tinggi tinggi malahan. akhirnya. Iya. Nah, mungkin ini juga concern yang sangat penting juga bagi mahasiswa baru nantinya eh, sebagai tempat untuk belajar lah sebelum kalian nanti turun ke masyarakat, ke dunia kerja dan lain sebagainya. Mungkin yang jadi hal yang penting juga itu adalah mentalnya nanti mungkin bakal bisa dibilang lebih terkulas lah Iya, ketika kuliah nanti. benar. Mungkin dari tekanan ketika nanti di kelas, nanti mungkin ketika kalian ikut organisasi dan lain sebagainya. Nah, tapi ini merupakan langkah yang menurut saya penting karena dengan kita belajar berada di bawah tekanan, banyaknya tekanan yang ada di kanan kiri kita, itu akan membantu kita menjadi manusia yang lebih kuat seperti itu. Oke. Dan mungkin untuk mahasiswa baru tidak perlu khawatir ketika mungkin kalian merasa capek dan merasa mungkin terkuras mentalnya dan Betul, sebagainya itu semuanya juga seperti Seperti itu. itu. Semuanya juga Benar. seperti itu. Ya ibarat analoginya kayak gini. Pisau yang tajam itu memang harus diasah dulu. Iya, benar. betul. wajib. Nggak ada namanya pisau yang tajam itu nggak diasah itu Nggak nggak diasah, ada. iya, Ya. benar. Pelaut yang tangguh itu pasti lahir dari ombak yang sangat gede Iya, banget. benar sekali. Ya gitu. Filosofi sekali. Iya. Ya ampun Pak Fare. Tapi emang kalau mahasiswa stres sih biasanya kalau di Malang nih ngopi, Pak. Oh iya. Iya, Nah, itu. itu yang bikin enak kuliah di Malang itu, Iya. teman-teman ya. Kopiannya banyak setiap Kopiannya ganggu banyak aja gitu. Nah, tapi ya itu kopiannya jangan yang mahal-mahal ya. Ya nggak apa-apa, sesekali itu sebagai reward ya. Nah, Yes, tapi jadikan ngopi itu adalah hal yang produktif ya. Iya. Maksudnya tidak hanya sekedar nongkrong itu, tapi ya mengerjakan tugas, ya kalian diskusi, yang kalian syukur-syukur saya sangat berharap teman-teman vokasi ini tidak hanya kuliah ya, tapi freelance-nya banyak itu. Karena ya biar dapat cuan Iya, ya. amin ya Allah. Itu. Ya. Saya juga berdoa nih biar freelance-nya banyak. Amin ya, karena memang ya salah satu kita beruntungnya di vokasi itu kita diasah skillnya teman-teman dan Iya. dan di semua prodi itu memang sudah berjejaring dengan banyak komunitas, dengan banyak industri. Jadi peluang untuk mendapatkan proyek, kegiatan di luar itu sangat-sangat besar Iya. banget ya. Jadi teman-teman ya tadi percayalah di balik banyaknya kekhawatiran kalian sebetulnya Yes. justru kita banyak kekhawatiran, banyak juga opportunity-nya, Iya. peluangnya juga banyak. Iya. Tinggal kalian mau milih yang mana nih, Iya. Iya, opportunity betul, atau betul. kekhawatiran dulu. Kalau ambil opportunity-nya yaitu pasti sepaket dengan daya juangnya kalian Iya. itu juga. Oke. Kira-kira seperti itu. Ini udah nggak sabar nih saya Iya. buat bertemu Kak Yahya sama Pak Faris di PKKMB nanti nih ya. Maaf nih saya agak grogi nih. PKMM itu dulu waktu pas Covid itu istilah. PKKMB ya. Iya. Ah, Sekarang ganti jadi Yuaraja Yuaraja Festival. Festival. Tapi formalnya tetap kok PKKMB. Iya, PKKMB. Itu Oke. sebagai bagian dari kegiatan. Oke, Gitu. terima kasih ya Mas Yahya, Sama-sama, Pak Fahri Kak sudah Sarah. meluangkan waktu bersama kami mengisi podcast. Sap. Oke, teman-teman nih yang nggak sabar buat ikut PKKMB Yuaraja, nih kalian kata Pak Faris dan Kak Yahya nih kalian jangan grogi, jangan panik. Kalian juga harus tetap semangat ya buat kuliah nanti nih. Oke, terima kasih sudah menonton. Thank you Sampai semuanya. jumpa. Sampai jumpa di tanggal 13, 14, 15 guys. Assalamualaikum.